What? Harga naik? Wah. Edan regane. Halo Kacar, khalayak cerdas YouTube Mania. Ketemu lagi dengan saya Pranu di channel Prapto Nugroho ST. Coronavirus COVID-19 dampaknya begitu luar biasa. Tukang les yo kena dampaknya lho, nyemprot orang masker, grendo orang masker. Ki contone ngebur seoker lebune orang masker, malah guyu barang. Gumen aku ngelas barang yo ranggo masker. Jadi masker murah itu langka. Ayo kita cari solusi yang murah tapi aman. Kalau keadaannya darurat, misalnya masker langka atau tidak ada yang jual, kita bisa bikin sendiri saja. Masker kain lengkap 3 memang dianjurkan, itu bagus. Oh iya, saya pernah baca artikel ini di Kompas atau di Tribun, cara mudah dan murah membuat masker di rumah. Saya ingin praktekkan untuk Anda. Pertama, tisu serbet atau tisu dapur. Kedua, tisu wajah atau tisu kecantikan, tisu yang tipis ini. Nah, yang ketiga, solasi kertas, pasti banyak punya ya. Yang keempat, tali karet atau kolor putih. Kelima, karet gelang, biasa untuk nasi padang. Yang keenam, tali kawat untuk kerajinan ya, biasanya untuk bungkus-bungkus snack-snack gitu ya. Nah, tali kawat ini fleksibel sekali ya, bisa gampang ditekuk ya. Memang agak tipis tapi masih bisa dipakai untuk masker buatan sendiri. Yang pertama, gunting. Yang kedua, paper punch atau pelubang kertas. Kalau nggak ada ya bisa dilubangi pakai paku. Yang ketiga, penggaris. Langkah pertama, ini penting sekali dan harus dilakukan, yaitu sterilkan tangan kacar, juga mejanya ya. Bisa dengan alkohol 70% atau 100% atau dengan desinfektan lainnya. Ini penting sekali kacar karena bakteri, virus itu ada di mana-mana ya, termasuk di tangan kita, di meja. Nah, langkah selanjutnya kita ambil tisu wajah 1 lembar saja, kita taruh di atas meja tadi. Kemudian kita ambil tisu serbetnya. Ya, di artikel dianjurkan 2 lembar sobat kacar. Saya hanya memberikan contoh ini 1 lembar ya. Tapi kita akan lihat nanti hasil tesnya ya, apakah bagus ya atau tidak. Kita tata seperti ini, tisu wajah di tengah-tengah di atas tisu serbet. Kemudian kita bisa lipat kanan kirinya. Tujuannya supaya tidak tersisa, tidak ada bahan yang terbuang. Ya, bagus ya kalau kita bisa manfaatkan semuanya ya. Dan lipatannya kita taruh di bagian dalam ya, sehingga rapi seperti ini. Setelah itu siapkan solasi kertasnya sobat kacar. Nah, kita bisa solasi bagian atasnya tapi dipakai separuh saja ya solasinya, yang separuh ditempel di meja seperti ini. Kita gunting. Kita juga akan solasi bagian bawahnya ya, masih tetap
menggunakan separuhnya tempel di meja ya. Tujuannya supaya kita bisa tekuk nanti, kita bisa tekuk untuk bagian depannya. Next, selanjutnya kita tekuk ya. Nah, di bagian ini kita langsung tekuk saja ya, seperti ini. Jadi lapisan-lapisan tadi bisa menyatu. Nah, yang atas kita menggunakan tali kawat ya, seperti yang tadi kita telah siapkan. Karena tali kawat ini tipis, jadi kita bisa double, bahkan bisa triple, bisa double 4 juga ya, supaya nanti sewaktu ditekuk di bagian hidung, masker bisa menutup rapat sesuai dengan bentuk tekukan atau lekukan di hidung kita. Nah, seperti ini bisa kita atur, kita lipat solasinya sehingga dia ada di dalam solasi dan tidak mudah copot ya. Nah, setelah itu kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya. Sisa-sisa solasi ini harus benar-benar dirapikan, karena nanti kita akan tempelkan solasi juga di samping-sampingnya. Kalau sobat kacer melihat video di Tribun atau di Kompas dari artikel tadi, itu hanya menggunakan solasinya sedikit ya, tapi kalau saya gunakan full supaya nanti lebih kuat seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah membuat lipatan-lipatan. Yes, lipatan kalau diperhatikan di masker biasa ada lipatan 3 lipatan. Kalau orang Jawa bilang diwiru gitu ya, diwiru 3 lipatan seperti ini ya. Tujuannya nanti supaya bisa melar ya, suatu ditarik ke bawah. Nah, seperti ini ya, kita tekan-tekan supaya membentuk lekukan yang kaku. Nah, kita rapikan lagi bagian pinggir-pinggirnya sobat kacer, karena memudahkan kita untuk memberikan atau menempelkan solasi lagi nanti untuk di pinggir-pinggirnya ya. Nah, seperti ini kira-kira yang sudah rapi, tidak perlu dipotong. Nah, kita siapkan solasinya kembali, solasi kertas. Cara menempelkannya masih sama sobat kacer. Kita gunakan separuh dulu karena separuhnya akan kita tekuk nanti ya ke bagian belakang ya, seperti ini. Wah, guntingnya ini kurang tajam. Bagus kalau sudah disiapkan gunting yang agak tajam sehingga bisa lancar ya. Kalau nanti sobat kacer mau produksi baik untuk pribadi, keluarga, atau buat teman-teman ya bisa ya. Kalau keadaannya darurat bisa pakai cara ini. Nah, kita lepas dari mejanya. Nah, kemudian kita rapikan, kita gunting bagian sisa-sisa yang agak panjang. Nah, setelah ini sobat kacer kita akan pasang pengait. Nah, ini alternatif pertamanya, pengait dengan karet gelang ya. Caranya mudah sobat kacer ya. Kita lanjutkan, kita lipat solasi kertasnya di bagian untuk bagian belakang ya. Setelah kita lipat semua, kita pastikan ya rapi dan menempel dengan erat ya. Kemudian kita ambil paper punch ya, paper punch yang tujuannya untuk melubangi di bagian sudut ya. Tentu dilubanginya bukan di bagian tisunya tapi di bagian solasinya ya, supaya kalau nanti ditarik dengan kencang dia tetap kuat ya, karena di solasi ini. Kita masukkan ya seperti ini. Kita juga pasang
ya, dari 4 lubangnya ya, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba pakai. Gimana ya bentuknya ya, kita pasangkan di telinga, atas dan bawah, tarik ke bawah, dan hasilnya seperti ini. Bagus ya, keren ya. Yang jelas murah dan mudah dibuatnya. Oke sobat kacer, sekarang kita lihat alternatif kedua ya, menggunakan pengait dengan tali kolor ya, seperti ini. Nah, kita lihat cara menempelkannya. Masih ingat ya sampai sini tadi? Nah, kita lepas, kemudian dibalik, kemudian kita rapikan lagi ya, sisa-sisa dari solasi ini dengan gunting seperti ini. Sebenarnya kita bisa gunakan solasi lainnya seperti lakban, tapi yang lebih murah yang solasi kertas ya. Jadi saya rekomendasi solasi kertas. Berikutnya, setelah itu kita ambil tali kolornya, kita ukur kira-kira 1 jengkal tangan kita, atau kira-kira panjangnya kurang lebih 20 cm ya. Kita potong, jadi potong 2 kali 20 cm. Setelah itu sobat kacer bisa tempel ya bagian ujung-ujungnya di salah satu dulu ya, seperti ini ya. Ukurannya ditempel ya kira-kira saja ya sobat kacer ya, tapi yang jelas jangan terlalu pendek ditempelkan di solasi karena nanti tidak akan kuat ya. Kalau panjang seperti itu tadi ya, seperti ini akan lebih kuat ya. Sebaiknya juga tidak usah ditambah lem ya, karena lebih boros, dan seperti ini pun sudah kuat. Jadi saya rekomendasikan ya, seperti ini kira-kira. Kemudian kita tekuk bagian solasinya bersama dengan talinya, tali kolor ini ya, seperti ini ya. Kita tekan-tekan supaya lemnya bisa menyatu, lem dari solasi ini ya. Dan nanti hasilnya lumayan kuat ya, kalau nanti dicoba. Kita lihat nanti, ini ternyata luar biasa ya. Oke ya, sudah jadi. Ini bagian belakang dan ini bagian depannya ya, hampir mirip masker yang dijual ya. Dan coba kita tarik-tarik ya. Nah, kuatkan, jadi tidak perlu khawatir jika tidak ditambah lem ya. Sekarang kita coba pakai. Oh ya sobat kacer, pernah lihat video seperti ini ya? Ada ibu-ibu yang mempraktekkan bagaimana ia akan mengetes 2 masker sekaligus. Nah, kita lihat apa yang akan ia lakukan. Ya, masker yang pertama untuk meniup api dan apinya mati, jadi tembus ya. Kalau itu droplet sampai tembus, wah bahaya. Nah, masker yang kedua ini untuk meniup
Ternyata api tidak mati walaupun di depannya. Berarti masker ini bagus memenuhi standar supaya droplet tidak keluar. Oke, saatnya menguji hasil buatan kita ya. Nyalakan koreknya, dekatkan ke masker, kita tiup. Nggak mati apinya, sampai capek nggak mati apinya. So terbukti ya, itu tadi cara membuat masker di rumah yang mudah, aman, murah. Tapi apakah demikian? Silahkan komen ya di bawah, dan share jika video ini bermanfaat, like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Dengan saya Pranu, sampai bertemu lagi dalam video-video saya berikutnya.